Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra IDC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Jalan Sport nomor 1 IDC FM kembali menemani mitra IDC, sahabat IDC di agenda hari ini di Senin di 18 Juli 2022 di bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Alhamdulillah kembali di belajar di radio bersama SMP Islam Istiqomah. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustazah Hafizah Sarah dan juga Ananda Kamelia kelas 9, kemudian Kaila kelas 9 dan juga Naura Azizah kelas 7 insyaallah ya. Baik, langsung ke Ustazah, nanti akan dikenalkan adik-adik kita ya, Ananda kita yang hadir menemani dengan tema hari ini. Mitra IDC belajar di radio adalah tips learning English ya insyaallah. Baik, langsung kita sapa dulu Ustazah Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustazah ya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kedatangan adik-adik kita Ananda Kamelia Alifa dan juga Ananda Kaila dan juga Ananda Naura Azizah ingin berbagi tips learning English, begitu ya Ustazah ya? Ya benar. Insyaallah. Baik, langsung saya serahkan saja ke Ustazah untuk memulai diskus kita ataupun belajar kita ya di pagi hari ini. Dan tentunya buat mitra edisi yang ingin bertanya kami buka di 08115445 895. Ustazah Sarah silakan. Oke, terima kasih Ustadz. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua mitra IDC FM Balikpapan. Good morning. I'm Sarah. I'm an English teacher at SMP Islam Istiqomah, and alhamdulillah I have been teaching here around 3 years. And I'm not alone here, but I have friends here, my students, my lovely students. And I'm here with Kamelia from grade 9 and Kaila also from grade 9, and also the youngest students here, Nola from grade 7. Okay, last time I went here, I talked about the importance of learning English, but today's topic I want to talk about tips in learning English, especially for young learners. Nah, jadi kalau sesi yang lalu terakhir kali saya kesini, saya membahas tentang pentingnya bahasa Inggris untuk kita. Nah, kalau hari ini saya berkesempatan dan mau membahas tentang tipsnya untuk belajar bahasa Inggris, terutama buat young learners, buat anak muda yang mau bahasa Inggris, yang mau belajar bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, in English, sometimes we confuse about or have no idea on what we should learn at first. Is it grammar? Is it vocab? Is it phrase? Or what? And sometimes we confuse how to learn English. Nah, kadang tuh kalau misalnya kita baru belajar bahasa Inggris, kita tuh bingung mau mulai dari mana. Ya, jadi apakah kita tuh harus mulai belajarnya itu vocabnya duluan, atau grammarnya duluan, atau kalimat, atau speakingnya duluan? Kita kadang bingung, dan kita juga bingung gimana ya caranya belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin saya sebagai guru yang baru 3 tahun menjadi guru, saya akan nge-share pengalaman saya dari mulai saya SD belajar bahasa Inggris sampai sekarang saya masih belajar bahasa Inggris. Nah, saya akan kasih tips buat para pendengar mitra IDC, gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang efektif. Mungkin nanti setelah mendengar siaran ini kalian akan mendapatkan metode yang cocok dengan metode saya, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang pertama, kadang kalau kita mau belajar bahasa Inggris, first thing first, kita harus punya mindset learn like a baby, ya. Kita harus belajar bahasa Inggris kayak bayi. Kayak kalau bayi itu kan yang pertama dia lakukan ketika dia belajar suatu bahasa, pasti dia mendengar duluan. Dia copy paste, ya. Dia mendengar, they are doing copy paste on what they hear and then they say. Jadi dia copy paste, dia dengar duluan apa yang orang tuanya bilang, kemudian dia ucapkan kembali, seperti itu.
Nah, kemudian kalau misalnya kita bingung dalam suatu kata, kita butuh bantuan Google, kemudian atau dictionary atau a teacher. So let Google, dictionary, or a teacher helps you in translating a word. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam belajar bahasa Inggris itu kita butuh nggak tahu artinya, gunakan kamus, gunakan Google, atau kalau di sekolah butuh bantuan guru, gunakan guru kamu untuk membantu kalian dalam mentranslate kata yang tidak kalian tahu. Nah, kalau di dalam kelas, I often order my student to write the meaning directly on their book. Jadi kalau misalnya mereka itu saat belajar bersama saya di kelas, kemudian mereka kurang paham artinya, saya biasanya langsung suruh mereka tulis artinya di dalam buku cetaknya. Jadi nggak perlu buku yang terpisah. Jadi mereka ketika buku cetak yang mereka punya langsung garis bawahi apa yang kalian nggak tahu, kemudian tulis artinya di dalam buku itu. Jadi ketika nanti mereka next time they open their book and they review their lesson, mereka udah nemu artinya apa. Jadi mereka nggak buka-buka buku yang berbeda seperti itu. Nah, jadi gunakan kamus, gunakan Google, gunakan guru kalian untuk membantu. Tapi saya tidak merekomendasikan ketika kita mau mengartikan sebuah cerita atau mengartikan sebuah paragraf dari Inggris ke Indonesia atau Indonesia ke Inggris langsung dari Google Translate, dari mesin Google. Saya tidak merekomendasikan ya, Mitra IDC, karena Google Translate itu kan mereka mesin ya, they are machine, not a human, jadi pasti akan ada error. Jadi semisal kalian mengartikan sebuah paragraf cerita dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, kemudian mau kalian artikan secara langsung, copy paste aja, itu tidak saya rekomendasikan karena pasti akan banyak salahnya ya. Jadi memang kalian harus mereview lagi yang paragraf yang kalian translate dan mengulang dan membaca kembali apakah paragraf yang kalian ingin translate itu udah proper atau udah ibaratnya udah baik dalam hal arti di bahasa asing yang ingin kalian translatekan, seperti itu. Nah, yang kedua, tips dari saya yang kedua adalah create a learning environment. Jadi buatlah lingkungan berbahasa yang ingin kalian belajari. Kalau misalnya kalian bahasa Inggris, berarti buatlah lingkungan yang kalian sering datangi itu berbahasa Inggris. Contohnya seperti di rumah ya. Di rumah itu rumah kan adalah lingkungan yang paling terdekat dan sering kita datangi dan tinggali ya. Nah, jadi menurut pengalaman saya, because my parents are English teacher, they often hang or stick the sentence in English on certain places. Nah, jadi mereka tuh biasanya untuk membiasakan kita atau biar anak-anaknya tahu bahasa Inggris, kadang mereka misalnya hemat air. Kan kita kan sebagai anak-anak nggak tahu apa itu bahasa Inggrisnya. Mereka sering menempel save water di belakang keran cuci piring, keran kamar mandi, seperti itu. Jadi mereka memang menciptakan create a learning environment at home, karena itu lingkungan yang paling terdekat sama kita, seperti itu. Jadi mulai dari boleh stick, boleh menempel phrase, menempel kalimat dalam pada tempat tertentu, atau biasanya kita punya bisa beli poster yang isinya misalnya kumpulan buah, kumpulan animal or fruits or anything yang memang dia bilingual, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris. Jadi setiap kali kita di rumah kita lewati, kita kan pasti melihat itu poster itu. Jadi kita pasti tahu, oh ini bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggrisnya itu. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah create a learning environment ya. Kemudian nanti yang ketiga itu kita harus put the words in a context. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita punya vocab baru, kita punya kosakata baru,
jangan dilupain. Nah, kalau misalnya kita udah nemu kosakata baru, sometimes seringnya bahkan setelah kita dapat kosakata baru, kita melupakan tanpa menggunakannya untuk buat kalimat baru. Nah, harusnya supaya new vocabulary is stick to our mind, kita harus bikin kalimat baru dari vocab yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian yang keempat ada learn from real life situation. Kita belajar dari situasi real life. Nah, kalau situasi real life ini berkaitan dengan sebenarnya dengan culture, dengan budaya bahasa yang kita pelajari. Misal, kalau untuk kelas 7 biasanya kita membahas tentang greeting, tentang sapaan, kemudian introduction, yang mana di situ ada kalimat what's your name. What's your name? Pasti kita tahu ya what's your name itu apa. What's your name itu kan siapa namamu. Nah, kalau misalnya anak itu berpikir kritis, kenapa? Kalau what itu kan apa? Your name namamu. Apa namamu? Kenapa Bu? Kok misalnya kalau bahasa Inggrisnya siapa itu kan dalam bahasa Inggris who. Kenapa nggak who is your name? Kenapa nggak who's your name, Bu? Kenapa harus what's your name? Kenapa siapa? Kenapa bukan who's your name but what's your name? Nah, seperti itu. Nah, kadang kalau misalnya ada anak bertanya seperti itu, saya akan menjawab frankly speaking, sejujurnya ya, saya juga nggak tahu kenapa kok dari what's your name dari what's your name kenapa nggak who's your name? Karena itu memang sudah apa yang orang bule lakukan, jadi kita nggak bisa ngerubah. Saya kalau dibilang kenapa, saya nggak tahu juga, karena emang udah dari sananya seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan culture, dengan budaya. Kalau budayanya mereka seperti itu, ya udah yang kita lakukan adalah copy paste. Sama halnya seperti kalau misalnya ada orang bule ke Indonesia, kemudian they come to Indonesia and they ask us about why in Jakarta they call aku itu gue, why in Balikpapan they call aku sebagai aku, kenapa nggak gue juga? Kalau mereka nanya seperti itu, kita sebagai orang lokalnya Indonesia kan kita nggak tahu juga mau jawab apa, karena kan emang udah dari sananya. So it is something that we call culture. Ya, ini yang kita sebut sebagai budaya, yang mana kita tidak bisa tanyakan apakah kenapa Bu seperti ini, kenapa Bu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita learn from real life situation, kita juga bisa biasanya belajar dari movies, dari film, yang mana kalau misalnya contoh ada kata best stay close. Nah, itu saya dapatkan waktu itu dari film Harry Potter. Nah, itu mereka konteksnya ada kejadian bencana yang mengharuskan mereka harus berdekatan. Kemudian mereka bilang best stay close, yang artinya ayo mendekat, jangan jauh-jauh. Sementara kalau kita artikan secara translate, secara Google, secara dictionary, kalau kita satu persatu, best itu terbaik, stay itu tinggal, close itu dekat. Kita nggak bisa artikan secara satu kata, tapi kita bisa belajar dari konteksnya apa, kemudian kita hubungkan artinya apa, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada find the tools that works for you. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk tips bahasa Inggris itu udah banyak banget tersebar di media sosial, baik di YouTube, Instagram, kemudian dimanapun ada. Tapi mungkin ada yang tidak menjelaskan apa sih, gimana sih toolsnya, apa sih yang cocok buat kita. Nah, dengan kita mendengarkan, menonton video-video tersebut, kita harapannya kita bisa dapat metode yang cocok. Nah, kalau dari saya sendiri sebagai seorang guru, biasanya
Sebenarnya tools tuh ada macam-macam, yaitu ada flashcards, ada apps, aplikasi, kemudian ada movie, ada song. Nah, tapi kalau yang work best buat saya, yang berhasil buat saya itu metode belajar saya itu pakai movie sama song. Movies and song. Kalau movies biasanya kan kalau orang-orang bilang tuh biasanya coba tonton film bahasa Inggris with English subtitles. Pertanyaan saya kadang, kalau misalnya kita mau nonton pakai English subtitle, tapi kita kan nggak ngerti English, kita nggak ngerti kalau mereka ngomong Inggris, gimana kita bisa paham apa yang mereka omongin, sedangkan kita sendiri pun masih mengira-ngira dalam bahasa Inggris itu ini artinya apa. Nah, alternatif dari saya adalah, kalau yang saya lakukan adalah watch first a Western film, a Western series by using Indonesian subtitle. Kalau dari saya sendiri, biasanya saya menonton film menggunakan subtitle Indonesia dulu, supaya kan yang kita cari sebenarnya adalah hiburan dari film tersebut. Nah, jadi kita nontonnya pakai subtitle Indonesia supaya kita paham apa sih alur ceritanya, apa sih yang mereka omongin. Nah, kemudian dalam waktu luang, in the next time, in my spare time, kalau misalnya saya mengulang film itu lagi, kemudian saya menggunakan subtitle English seperti itu. Jadi maksud dari yang diomongkan si karakter di film itu di dalam bahasa Inggrisnya saya tahu karena I watch it by using English subtitles. Ya. Nah, jadi yang pertama pakai watch first by using Indonesian subtitle. Yang kedua, ulang film itu lagi by using English subtitles. Jadi kalian paham perbandingan gimana sih kalau mereka ngomong kalimat tertentu dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kalau yang kedua, metode yang berhasil buat saya yang kedua adalah song, lagu. Nah, di lagu ini biasanya saya dulu my favorite song is from Westlife. Nah, jadi saya dulu cinta banget sama Westlife waktu saya masih SMP. Nah, kalau Westlife ini kan mereka berbahasa Inggris. Sementara sometimes I don't understand what is the meaning of the song. Kadang saya nggak tahu tuh apa tuh maksud dari lagu yang mereka bawakan. Nah, dulu seringnya saya men-translate. Jadi saya tuh download liriknya, kemudian saya cari satu persatu kata yang saya nggak tahu. Kuncinya yaitu karena saya antusias, lagunya seru, artinya apa ya? Nah, jadi saya artikan kata yang saya nggak tahu satu persatu lewat kamus. Saya nggak pakai Google, saya pakai kamus karena menurut saya kamus lebih reliable, lebih lebih bisa dipercaya daripada Google ya menurut saya. Jadi saya artikan satu persatu, kemudian dari kata yang saya nggak tahu itu kemudian saya combine. Oh, ternyata lagunya artinya tentang ini loh. Nah, setelah saya tahu itu artinya apa, katanya apa, kemudian saya biasanya curhat. Saya bikin diary atau curhat, atau misalnya bikin kalimat baru pakai kata yang saya dapatkan dari lagu, seperti itu. Nah, jadi kalau metode dari saya adalah cari kata baru dari lagu, dari film, kemudian saya gunakan di kalimat baru pakai lewat curhat bisa di diary, bisa dimanapun. Dulu kan kita anak muda sukanya curhat ya, jadinya supaya teman-teman yang lain nggak bisa baca dan nggak tahu apa maksudnya, jadi saya curhatnya dulu pakai bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kemudian tadi karena di sini saya nggak sendiri, saya ditemenin oleh my 3 lovely students. Nah, saya tuh pengen berbagi ke mitra IDC, gimana sih? Kalau ini kan tips yang dari saya udah saya sampaikan. Nah, saya pengen tahu mereka berbakat dalam bahasa Inggris. Saya pengen tahu gimana caranya mereka atau gimana tipsnya mereka belajar bahasa Inggris, supaya siapa tahu mitra IDC yang di sini menemukan metode yang cocok atau metode yang sesuai dengan keinginan kalian, seperti itu. Nah, kita mungkin akan mulai dari Kakak Kamelia.
Assalamualaikum Kakak Kamelia. Waalaikumsalam. Oke, Kamelia, can you please introduce yourself? Okay, hello everybody. My name is Kamelia Alifa Utama, but everyone calls me Alifa, and I am 14 years old. I am from grade 9. Okay, thank you. Next, Kayla, can you please introduce yourself? Hello everyone, I'm Kayla from grade 9. I'm 13 years old. Okay, next. Hello everybody. My name is Zakia Nora Aziza, and but everybody calls me Nola. I'm 12 years old and I'm from 7th grade. Oke, jadi si Camelia and Kayla it's from grade 9 and Nola it's from grade 7. Nah, mungkin sekarang kita akan mulai dari pertanyaan pertama untuk mereka dalam belajar bahasa Inggris. First questions. Kira-kira what makes you interested in learning English at the very first time? Well, at the first time, I was never interested in English, never. But because me and my little sister Nola always watching TV that from the Western Serial, Western movie, Western cartoon. Yes. We listen to it, and then we recite it at our brain. Now, because of that, we can speak English fluently. Because we can speak English fluently, now, because of that, I am interested in English. Because of that. Okay. The thing that makes you interested in English is because you watch TV, you watch a serial TV from Western. Did you use subtitle, Indonesian subtitle or English subtitle, or you use no subtitle? Well, sometimes I use Indonesian subtitle, and sometimes I don't use it. Okay, my question is, if you don't use any subtitle from the movie, how do you understand what the movie is saying, or the movie? How do you understand the movie? I don't know. It's just poof. It comes out of my brain. Oh, jadi with no subtitle, jadi nggak pakai subtitle, tapi ngerti aja gitu ya? Iya, ngerti-ngerti aja. Tapi kadang kan saya bilang tadi kadang pakai subtitle Indonesia. Jadi kalau dilihat juga kan ada vocab-vocab yang sama-sama. Jadi karena itu jadi bisa. Oh, jadi kamu menemukan same word berulang kali. Yeah. Kemudian kayaknya same word ini gunanya untuk ini. Jadi kamu copy paste kemudian kamu gunakan juga. Yeah. Seperti itu. Oh, I see. Nah, itu ya. Jadi Mitra Edisi dari pengalamannya Alifa kita bisa ambil kalau misalnya kamu mau kalian tidak pakai subtitle nontonnya, kalian bisa diulang-ulang kemudian kalian bisa ngerti sendiri seperti itu ya. Jadi menurut pengalamannya si Alifa. Nah, untuk Mitra Edisi yang belum tahu, Alifa dan Nola ini they are siblings. Jadi mereka ini kakak adik yang mana according to me, menurut saya they are both fluently in speaking. Mereka speakingnya bagus banget, keren banget. Dan kita nanti akan tanya lebih lanjut apa sih yang mereka lakukan supaya speakingnya bagus kayak mereka, ya. Nah, masih pertanyaan pertama, apa yang membuat kalian tertarik pada at the very first time? Tapi kita akan move to the second students. Nah, untuk Kayla, what makes you interested? Well, I was never interested in English. Yes. But since my English was baby school, I grew up to learn English and both Indonesian at the same time. And ever since that, I started taking interest on other languages too.
you grow up in can you say it again? Grew up in baby school. Baby school? Baby school named Tumbletots. Me and Kyla are one school from kindergarten. Is it? It's kindergarten. No, it's baby Oh, school. baby school. Like daycare? Yeah, it's like a Like, daycare. yeah. Iya, like daycare. Yes. Iya. Yes. Jadi kamu di baby schoolnya umur berapa itu? 1. Oh, mungkin ini sejenis kind of like daycare mungkin ya, Mitra IDC ya. Jadi Kayla ini she grows up in a daycare which using English and Indonesian. Yes. Oh, oke. Nah, ini yang mungkin Mitra IDC kesempatan ini sih yang mungkin belum bisa didapat dari semua orang ya, karena kan kita punya kondisi tertentu yang mengharuskan ada anak yang di daycare bilingual, ada yang di daycare emang khusus pakai bahasa Indonesia aja. Nah, jadi kebetulan qadarullah si Kayla ini alhamdulillah grow up di daycare which using English in Indonesia, seperti itu. So that's makes you interested in another language. Jadi nggak cuma bahasa Inggris aja anunya, interestednya. Yeah. So what another language that you learn besides English? Well, I'm currently learning Korean. Oh, Korean. So can you introduce yourself in Korean? No. Don't wanna. Can you? Of course you I can. can, but Okay, please. Can you please do introduce yourself in Korean? 안녕하세요. 난 카일라입니다. Oke, thank you. Nah, ini juga yang mungkin bisa saya sampaikan. Kalau misalnya kita learn another language, kita punya kecenderungan untuk belajar bahasa lain. Nah, jadi karena saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris, waktu saya lulus SMA, sekitaran itu saya juga tertarik learn another language, that is Spanish. Dulu saya tertariknya belajar bahasa Spanyol. Seperti itu. Kalau dulu sih bahasa Spanyol yang saya pelajari, hola, ¿cómo estás? Jadi, hai, apa kabar? Seperti itu. Tapi kalau sekarang saya udah fokus di bahasa Inggris aja, nggak belajar lanjut di bahasa Spanyolnya. Oke, kemudian kita next to another students, Nola from grade 7. What makes you interested in English? I was never interested in English too. I just like started watching English Western TV shows, And then? and then when I watched it, I'm like I like it, so I just keep watching it, and I never use subtitles. Yes, and so then? I just basically grew up with English. Oh, so you watch the same movies or same serial several times? Yes. Oh, supaya untuk ngerti alur ceritanya atau ngerti apa yang mereka ucapkan seperti itu ya? Well, what they're saying, but I like the story, so Pada dasarnya ngulang movie-nya karena kamu suka. yes. Oh, tapi karena ngulang-ngulang terus akhirnya apa yang mereka ucapkan kamu juga jadinya ngerti. Yeah. Oh, I see. Nah, itu ya teman-teman atau mitra IDC, kalau misalnya nanti mau nyoba nonton pakai with no subtitle, itu bisa juga ternyata. Jadi mereka grow up, mereka nontonnya berulang kali, jadi mereka paham. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke second questions. Nah, dari semua metode yang saya sampaikan, apa sih metode, what method that work best for you? Apa sih metode bahasa Inggris yang paling berhasil di diri kamu, Alifah? Kalau saya dari saya kelas 7, anak-anak sama guru-guru bilangnya itu listening, mendengarkan, itu paling the best. Oke. Tapi kalau dari ustazah bilangnya speaking. Karena dengar dari dua-duanya, jadi saya bisanya listening sama speaking.
Tapi yang listening apa tuh? Listening movie tadi? Not movies, like conversation Oh, conversation between person one or person two, or in a real life. no, like conversation at TOEFL, Oh, I see. And then some random conversation. but you don't actually often listen to TOEFL every day, right? Yes, I only when I was, well, I'm mantan pondok ya. Oke. Jadi mantan pondok di sana setiap hari Senin atau Jumat itu pasti selalu ada practice English TOEFL. Oh, I see. Oh, jadi you learn English from your friend, from the conversation that they talk about. Yes. Also. Yes. Oke. Nah, itu tadi yang disampaikan si Alifa. Mungkin kita akan break sebentar ya Mitra IDC. Nanti kita akan lanjut kulik lagi gimana dan apa metode yang paling berhasil buat Kayla dan Nola.